Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Hadi Widianto, dosen Computer Science Binus Bandung. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas komponen elektronik. Pada kesempatan ini, kita akan fokus membahas tentang sensor-sensor pada Internet of Things. Tanpa berlama-lama, silahkan disaksikan. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Kali ini aku bakal bahas tentang sensor-sensor pada IoT. Nah, yang pertama ini ada sensor humidity atau kelembapan. Jadi sensor ini mengukur kelembapan di sekitarnya, seperti jumlah uap air di atmosfer, udara, atau gas lainnya. Sensor kelembapan dibagi menjadi dua, yaitu kelembapan relatif dan kelembapan absolut. Kelembapan relatif dihitung dengan membandingkan kelembapan langsung pada suhu tertentu dengan jumlah kelembapan maksimum untuk udara pada suhu yang sama. Sedangkan kelembapan absolut diukur tanpa mengacu kepada suhu. Sensor ini sering ditemukan pada sistem pemanas, ventilasi, pendingin udara, baik di domain industri maupun perumahan. Yang kedua, ada sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor. Nah, sensor kelembapan tanah digunakan untuk mengukur atau memperkirakan jumlah air di dalam tanah menggunakan microcontroller. Sensor ini terdiri dari dua probe untuk melewatkan arus melalui tanah, kemudian membaca resistansinya untuk mendapat nilai tingkat kelembapan. Nah, semakin banyak airnya, maka semakin mudah tanahnya menghantarkan listrik. Dan kebalikannya, tanah yang sedikit air atau kering, maka tanahnya akan lebih sulit dalam menghantarkan listrik. Yang ketiga, ada sensor suhu. Sensor suhu digunakan untuk mengukur jumlah energi panas dalam suatu sumber untuk memastikan bahwa suatu proses berjalan dengan baik. Dalam produksinya, mesin yang digunakan ini membutuhkan suhu lingkungan dan perangkat berada pada level tertentu. Contohnya, dalam pertanian, suhu tanah adalah faktor kunci untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian, yang keempat ada sensor pH. Sensor pH merupakan sensor yang dipakai untuk mengukur derajat keasaman pada larutan. Sensor ini mengkonversi besaran pH menjadi besaran listrik. Jenis sensor pH yang dapat dipakai yaitu sensor pH yang memakai elektroda gelas. Nah, contoh sensor pH dalam water sensor IoT ada the SciNet 2724, 2726 from George Fisher, dan juga ada the Westmop Water Quality Module from Libelium. Yang kelima, ada sensor cahaya. Sensor cahaya merupakan perangkat fotolistrik pasif yang mengubah energi cahaya foton menjadi energi listrik atau elektron. Sensor cahaya dapat melayani semua jenis tujuan dan banyak digunakan dalam kontrol kecerahan, keamanan, bahkan pertanian. Sensor ini juga menjadi alternatif yang lebih sederhana dan hemat biaya untuk sensor gerak, memungkinkan deteksi kehadiran seperti di kamar hotel, gudang, atau lorong. Nah, contoh dari konsep cahaya IoT yaitu the Smart Sensor from Enlighted, kemudian ada the Long Range Ambient Light. Kemudian, yang keenam ada sensor audiosonic. Sensor suara atau audiosonic didefinisikan sebagai modul yang mendeteksi gelombang suara melalui intensitasnya, mengubahnya menjadi sinyal listrik. Ketika perangkat mendeteksi adanya perubahan intensitas, perangkat dapat mengirim data kembali ke dashboard. Sensor suara sederhana tergolong cukup murah dan dapat membantu kita mengetahui beberapa kasus penggunaan yang berbeda. Misalnya, mendeteksi keberadaan suara di ruangan yang tenang. Ada juga perekam suara yang tidak hanya mendeteksi suara saja, tetapi merekamnya setelah intensitasnya berubah. Nah, ini sangat berguna dalam keamanan. Nah, yang terakhir ada PIR atau Pyroelectric Infrared. Sensor PIR digunakan untuk mendeteksi inframerah dengan menerapkan efek pyroelektrik, keramik pyroelektrik, yang merupakan jenis bahan piezoelektrik. Sensor ini banyak digunakan sebagai sensor gerak untuk mendeteksi aktivitas manusia atau hewan di area tertentu. Semua benda memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi yang dapat terlihat ketika panjang gelombang mencapai dalam spektrum yang terlihat. Tetapi ada rentang radiasi tertentu yang tidak dapat dikenali dengan mata manusia, tetapi dapat dirasakan oleh sensor tertentu. Nah, sensor yang mendeteksi radiasi inframerah yang memancar dari benda lain disebut dengan sensor inframerah pasif. Mereka disebut pasif karena sensor ini sendiri tidak dapat memancarkan radiasi inframerah, tetapi secara pasif merasakan radiasi yang memancar dari sumbernya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Soal yang pertama, sensor yang dapat merubah energi foton menjadi elektron adalah A. Sensor humidity,
B. Sensor pH, C. Sensor cahaya, atau D. Sensor PIR? Aku kasih waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Sensor cahaya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi inframerah dengan menerapkan efek piroelektrik adalah A. Sensor humidity, B. Sensor pH, C. Sensor cahaya, atau D. Sensor PIR? Aku kasih waktu teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini 10 detik ya. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Sensor PIR. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu di pembahasan materi selanjutnya. Dadah!